kata para ulama, sujud sahwi itu tidak hanya disebabkan karena pengurangan di dalam salat. Maka sebab sujud sahwi itu ada 3 macam. Yang pertama disebabkan karena penambahan di dalam salat. Kemudian yang kedua disebabkan karena ragu-ragu terjadi di dalam salat. Dan yang ketiga disebabkan karena adanya pengurangan di dalam salat. Taib. Kita mulai dari pengurangan sebagaimana yang terjadi pada hadis Nabi. Nabi di sini beliau kurang di dalam salat beliau yaitu dua rakaat. Kata para ulama, kalau pengurangan itu terjadi pada rukun salat, maka harus ditambah rukunnya dan dia sujud sahwi. Maka harus ditambah rukunnya dan dia sujud sahwi. Maka jika seandainya dia kurang di rakaat ketiga misalnya membaca Al-Fatihah atau ketinggalan duduk di antara 2 sujud. Pas sujud pertama langsung bangkit berdiri. Ya, dia kira ini sudah sujudnya dua kali padahal duduk di antara 2 sujud belum, sujud kedua belum, tetapi dia langsung berdiri. Maka ini kita katakan rakaat yang dia salah di sana rukunnya tidak dianggap. Seolah-olah dia sholat cuma 1 rakaat saja. Walaupun itu sudah rakaat kedua. Maka rakaat kedua itu tidak dianggap. Kenapa? Karena ketinggalan rukun. Maka kata para ulama, kalau rukun yang ditinggalkan karena takbiratul ihram, maka batal sholatnya, diulang dari awal. Ya, kelupaan takbiratul ihram. Ya, maka sholatnya batal, diulang dari awal. Tapi kalau seandainya ketinggalan rukun, maka rakaat yang ketinggalan rukun tersebut tidak dianggap. Kemudian, kalau yang ketinggalan itu wajib, maka cukup diganti dengan sujud sahwi. Taib, bagaimana kalau yang ditinggalkan itu adalah sunnah? Contoh misalnya, dia meninggalkan sunnah di dalam salat, seperti bacaan doa iftitah. Imam meninggalkan. Atau bacaan seperti misalnya zikir di waktu ruku, zikir di waktu sujud, ditinggalkan oleh imam bacaannya. Atau ditinggalkan oleh seorang makmum bacaannya. Apakah dia sujud sahwi? Para ulama mengatakan, kalau seandainya dia kelupaan, ya, kelupaan akibat sujud sahwi, terjadi pengurangan di dalam salat, maka kalau ditinggalkan itu sunnah, dan itu merupakan kebiasaan beliau, maka sujud sahwi. Kalau dia terbiasa menjalankan sunnah kemudian dia tinggalkan, maka sujud sahwi. Kalau itu bukan kebiasaan dia kemudian dia tinggalkan, maka tidak mengapa dia tidak sujud sahwi. Yang pertama tadi, yang sunnah pertama tadi kebiasaan dia, kalau saat ini tidak sujud sahwi boleh tidak? Boleh. Tidak mengapa karena sunnah ditinggalkan, tidak perlu sebetulnya sujud sahwi. Tapi kalau dia mau sujud sahwi tidak mengapa. Ya, kalau seandainya dia mau sujud sahwi tidak mengapa. Kemudian yang kedua, orang sujud sahwi itu akibat ragu-ragu. Ragu-ragu ketika sembahyang. Maka orang yang ragu-ragu ini dia harus sujud sahwi. Walaupun setelah itu datang keyakinan. Contoh misalnya sembahyang tadi maghrib terlambat. Pas terlambat ini dia bingung. Tadi dapat serakaat kah, 2 rakaat kah bersama imam? Ragu dia. Masuk bersama imam tadi di rakaat ketiga kah? Di rakaat kedua kah? Dia ragu. Ragu, bingung memikirkan. Tapi ingat tadi, biimbe lawan kawan dihiga tadi. Biimbe lawan kawan dihiga masuk tadi sembahyang. Akhirnya pun dia melambat-lambatkan sembahyangnya. Menunggu apa yang dilakukan oleh kawan ini. Kalau inya di rakaat kedua ini tasyahud, kemudian bangkit, berarti tadi ketinggalan dua rakaat. Kalau inya salam, berarti anak ketinggalan serakaat. Akhirnya ditunggu. Sekalinya kawannya nunggu juga. Akhirnya ya dia nunggu kawannya. Akhirnya kawannya ini pun ternyata salam. Oh, berarti ketinggalan serakaat. Akhirnya dia pun juga salam. Taib. Apakah sujud sahwi orang semacam ini? Sujud sahwi. Kenapa? Karena ada keraguan. Walaupun setelah itu dia yakin. Yakinnya apa? Melihat kawannya tadi, korina, indikasi. Ya.
Karena dia masuk datangnya bersamaan. Ya, dan ini sering terjadi di masjid, ya. Dan itu antum sering lihat itu orang-orang kadang-kadang tuh melambat-lambatkan sembahyang, biasanya hancap sembahyangnya. Pas ragu-ragu lambat sembahyangnya. Ya. Maka dia sujud sahwi. Kenapa? Karena asalnya ragu. Setiap ragu datang di dalam sholat, walaupun datang setelahnya itu keyakinan, maka harus kita sujud sahwi. Ya. Maka kata para ulama, kalau ragu-ragu dalam bilangan sholat, saya sholatnya 2, apakah 3 ataukah 4, ya. Ragu kemudian datang keyakinan, dia sujud sahwi. Taib. Bagaimana kalau seandainya keraguannya itu, ya, keraguannya itu tidak yakin dia. Tidak yakin, tapi 70% lah, ya. Pilihannya ini. Contoh misalnya, dia sholat zuhur, dia ragu, apakah sholatnya 3, apakah 4. Tetapi dia condong pada 4 rakaat, 70% dia 4 rakaat. Apa yang harus dia pilih? Maka dia mengambil 4. Kalau ada pilihan yang bisa dia pilih dan condong ke sana. Taib. Apakah dia sujud sahwi? Iya, Anda sujud sahwi. Terus bagaimana kalau seandainya pilihannya antara 3 dan 4 dan dia tidak bisa merojihkan? Sama-sama 50-50 nggak tahu dia. 3 kah 4 kah? Maka ambil bilangan yang paling sedikit. Ambil bilangan yang paling sedikit. Taib. Ini kalau berkenaan dengan rukun. Taib, bagaimana kalau berkenaan dengan tasyahud atau wajib sholat? Seperti misalnya dia ragu-ragu. Tadi sembahyang tasyahudkah kadakah? Maka ragu-ragu ini tidak dilirik, tidak dianggap kalau terjadi setelah sholat. Tuntung sembahyang, salam, pas berzikir mengingat tadi kayaknya tasyahudkah kadakah? Tadi sembahyang anak 3 kah 4 kah? Ragu-ragu. Setelah salam, maka tidak dianggap. Keraguan itu tidak dianggap sembahyang Anda sah. Jangan didengarkan. Saya nggak was-was, walaupun Anda bukan orang was-was, tidak dianggap. Keraguan setelah salam. Karena Anda sholat sudah sempurna. Keraguan itu datang setelah Anda salam. Ulun dari awal tadi menghayal, tadi pas salam hanya sadar misalnya. Iya. Maka tetap tidak dianggap. Dianggap itu ketika dia masih di dalam sholat. Kalau sudah selesai sholat, ragu, ya, merenung tadi, maka tidak dianggap keraguan tersebut. Sholat saya gimana? Sholat Anda sah. Maka ya keraguan setelah sholat itu tidak dilihat, tidak dianggap apapun keadaannya. Jadi siapapun yang ragu setelah sholat itu tidak dilihat. Sama juga keraguan dari orang yang was-was itu juga tidak dilihat. Apa saja dari orang was-was di dalam sholatnya, keraguan itu tidak dianggap. Maka keraguan itu tidak ditolerir, ya, tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Maka pada asalnya dia sholatnya sempurna. Taib. Bagaimana kalau ragunya di tengah sholat? Tadi pas di rakaat ketiga dia bingung pas sholat isya. Tadi saya tasyahud apa enggak ya? Dia ragu-ragu. Apa yang harus dia lakukan? Ketika orang ragu-ragu tentang wajib sholat, maka ulama khilaf dalam masalah ini. Yang benar adalah tetap dia sujud sahwi. Tetap dia sujud sahwi sebelum salam atau setelah salam. Kemudian yang ketiga, sebab sujud sahwi itu akibat disebabkan penambahan di dalam sholat. Penambahan di dalam sholat ini banyak bentuknya. Ada penambahan dalam bentuk perkataan. Contoh misalnya, dia ketika sembahyang maghrib, di rakaat ketiganya membaca Al-Fatihahnya 5 kali. Pantasan lawas rukunya imam ini misalnya. Dia membaca Al-Fatihahnya banyak dia ulang-ulang. Ini penambahan di dalam sholat. Taib. Apakah sujud sahwi? Pendapat yang rajih tidak sujud sahwi. Walaupun perbuatannya adalah makruh. Ya, tetapi dia tidak sujud sahwi. Atau penambahan di dalam perbuatan. Maka penambahan di dalam perbuatan ini para ulama berselisih tergantung perbuatannya. Contoh, penambahan perbuatan yang bukan dari jenis sholat. Tidak ada hubungannya dengan sholat. Tapi itu merupakan penambahan. Contoh misalnya ketika sembahyang, ya, menguit-nguit gigi, sekalinya ada makanan di sini, dimakan sama dia. Sering terjadi ini. Sebelum sembahyang, dikuit-kuit kada keluar, pas sembahyang keluarnya. Iya. Iya. Akhirnya dia kunyah, dia makan. Dan itu sering terjadi jamaah-jamaah. Ya.
makan ayam dan seterusnya. Ya. Ketika sebelum sholat sudah disikat, kada keluar. Makanya pas sembahyang muncul sorongan. Ya. Terus ini apa yang harus dilakukan? Dibuang ulang di samping sarik, ditahan ngalih benar di dalam, akhirnya ditelan. Apa hukumnya? Ini melakukan apa? Makan di dalam sholat. Para ulama mengatakan sesuatu yang ada sedikit di dalam mulut kita, ya ada di dalam mulut kita sisa-sisa makanan, ya apalagi gigi-giginya berlubang, renggang, ya kemudian ada makanan di sana, maka termakan di dalam sholat tidak ada masalah, tidak membatalkan sholatnya. Terus bagaimana kalau seandainya sidin ini kada sengaja makan di dalam sholat atau minum dalam sholat kada sengaja? Mungkin lah Ustaz, mungkin saja. Contoh misalnya ketika sembahyang tahajud, imamnya bacanya apa? Panjang, ya membacanya panjang. Kemudian sidin pas duduk di antara dua sujud, di depan sidin aqua. Sidin ini sudah hilang blank. Kira sidin sudah tuntung sembahyang. Minum sidin. Taib, sidin minum, ya. Karena dia blank sudah, otaknya apa? Hilang karena begitu panjang dan dia capek. Tengah malam. Akhirnya di depannya ada aqua, kan biasanya orang sembahyang ada aqua ditaruh di depannya. Dia pikir sudah selesai sembahyangnya diminum. Apa hukumnya? Apakah batal sholatnya atau tidak? Kata para ulama, kalau dia meminum sesuatu yang sangat sedikit itu tidak batal. Karena itu tidak sengaja dia. Tapi kalau dia memakan makanan, minuman yang jumlah banyak, maka itu batal sholatnya. Sengaja atau tidak? Tidak sengaja. Maka kalau sedikit, ya pas dia minum 2 teguk, 3 teguk, dia ingat, astagfirullah, ini apa? Sholat. Maka tidak batal. Dia tidak membatalkan sholatnya. Tapi kalau dia minum habis aquanya misalnya, maka ini batal sholatnya. Maka dia mengulang sholatnya. Ini kalau terjadi penambahan di dalam perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Tapi kalau penambahannya berhubungan dengan sholat, seperti penambahannya 5 rakaat sembahyangnya, yang seharusnya sholatnya isya, dia sholatnya 5 rakaat. Maka apa yang harus dilakukan kata para ulama? Maka orang yang menambahi 5 rakaat di dalam sholatnya, maka dia harus ditegur dan kembali. Sebab itu pula seorang makmum ketika melihat seorang imam melakukan penambahan, maka dia tegur. Tidak perlu dia mengikuti imamnya. Tetap dia berada di posisinya. Berbeda halnya kalau seandainya imam itu melakukan pengurangan. Maka imam jika melakukan pengurangan di dalam sholat dan dia berpindah kepada rukun berikutnya, maka kita ikuti. Maka selama imam itu belum sempurna, kita tegur. Tapi kalau dia sudah sempurna berpindah pada rukun berikutnya, maka wajib kita ikuti. Ya. Tapi kalau dia belum, ya misalnya tasyahud awal, dia kelupaan tasyahud awal. Ketika mau naik, Anda tegur, subhanallah. Dia kembali, tidak ada masalah. Atau masih mau berdiri tapi belum berdiri sempurna, Anda tegur, dia kembali, tidak ada masalah. Tapi kalau imam itu sudah berdiri sempurna, berpindah kepada rukun, maka tidak boleh lagi kembali. Seorang makmum, maka dia mengikuti imamnya. Berbeda halnya kalau seandainya imamnya tersebut melakukan penambahan. Di dalam sholat isya misalnya, beliau sholatnya 5 rakaat. Maka makmum menegur subhanallah, tidak ikut pada rakaat yang kelima. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.